Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru pemberian Tuhan ini. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kami baca serta kami renungkan. Tolonglah anak-anak-Mu ini supaya dapat menerima, menyimpan, serta melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menghadirkan rahmat Tuhan dalam kebersamaan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30 yang demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah gandumnya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, penderitaan hidup, kemiskinan, kejahatan manusia, ketidakadilan, dan masih banyak lagi yang lain merupakan hal yang biasa dan pasti kita jumpai dalam kehidupan manusia. Kita bahkan sering mendengar perkataan orang, itulah hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia ini harus berani untuk menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu. Pernahkah saudara berpikir dan berharap bahwa segala kesulitan hidup yang diakibatkan dari ulah manusia ini akan diambil dari dunia ini? Saudara, perumpamaan gandum dan lalang yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pagi ini memberi jawab atas pergumulan kita ini. Dari perumpamaan tadi, kita dituntun untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak mungkin mengharapkan kesulitan-kesulitan hidup itu diambil dari dunia ini. Karena Tuhan Allah sebagai pemilik ladang mempunyai rencana untuk membiarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Saudara, saya yakin bahwa kita menjadi gelisah ketika mendengar kenyataan yang diwartakan melalui perumpamaan gandum dan lalang ini. Sebab memang tidak sedikit orang yang hidup benar bergumul dengan kejahatan yang terjadi di sekitar hidupnya. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersikap menghadapi orang-orang yang tega dan tanpa rasa bersalah mengabaikan bahkan coba melawan kebenaran. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita dalam menghadapi kenyataan yang demikian. Saudara, di ayat 30, Tuan, si pemilik ladang, menjawab pertanyaan dari para hamba
tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap lalang yang ternyata juga tumbuh bersama dengan gandum. Haruskah mereka mencabuti lalang ini? Dengan jelas, Tuhan, si pemilik ladang itu mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dalam hal ini, Yesus mengajar kepada orang percaya untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang dan tetap terus bertumbuh. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana menyingkirkan lalang, tetapi fokuslah bagaimana agar tetap bisa bertumbuh dan berbulir sekalipun harus berdampingan dengan lalang. Saudara, hidup gandum di antara lalang memang tidak mudah karena sifat lalang yang perusak dan penghambat pertumbuhan. Demikian juga kehidupan anak-anak terang di tengah anak-anak kegelapan. Tetapi saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita tetap bertahan di dalam himpitan si jahat itu, bukannya hal yang tanpa harapan. Karena dalam Matius pasal 13 ayat 43 mengatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Amin.